إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, a'azzakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan banyak kebaikan untuk kita, yang senantiasa menutupi dan mengampuni kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jiwa dan raga kita untuk senantiasa menerima kebaikan dengan memahami dan melaksanakan petunjuk-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan merenungi makna dari perintahnya, makna dari hukum-hukum syariatnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seharusnya pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Tapi karena saya melihat ada satu faedah besar yang kita butuhkan untuk kita pahami dalam kehidupan kita, yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kitab beliau Al-Fawaid, yaitu sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-24. Firman Allah yang sangat terkenal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, istijabailah, penuhilah Allah dan Rasulnya jika mengajak kamu kepada sesuatu yang mendatangkan kehidupan bagimu. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajak kepada kehidupan yang hakiki bagimu. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang yahulu, dialah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan bahwasanya hanya kepada dialah kalian semua akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Ini ayat yang berisi tentang perintah istijabah
untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian balasan bagi orang yang memenuhi seruan tersebut, yaitu akan diberikan baginya kehidupan yang bermanfaat. Kehidupan yang penuh arti dalam artian yang sesungguhnya. Kemudian diakhiri dengan peringatan di akhirnya, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi seseorang dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Maka ayat ini ayat yang sangat kita butuhkan untuk kita fahami kandungannya. Karena dalam ayat ini benar-benar terdapat petunjuk bagaimana untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Bagaimana seorang manusia itu mengusahakan agar hidupnya tidak seperti hewan-hewan ternak. Tidak seperti binatang-binatang ternak yang hanya bisa makan, minum, bernafas, menghabiskan sesuatu sesuai dengan keinginan nafsunya. Yang mana kalau hewan-hewan ternak melakukan hal itu karena mereka tidak dimintai pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, dan kita sendiri yang akan merasakan akibat dari kelalaian kita untuk merenungi ayat ini dan ayat-ayat yang semakna dengannya. Oleh karena itulah saya bawakan keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid sehubungan dengan makna ayat yang sangat agung ini untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Beliau mengatakan, fatadammanat hadhil ayatu umuran. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran bagi orang-orang yang merenungkannya. Ahaduha, yang pertama, annal hayatan nafi'ata innama tahsulu bil istijabati lillahi wa li rasulih. Bahwasanya kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berarti bagi seorang manusia hanyalah didapatkan, hanyalah bisa dihasilkannya dengan mengistijabai, memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Allah Azza wa Jalla dan panggilan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Faman lam tahsul lahu hadhil istijabatu fala hayata lahu, maka barang siapa yang tidak memiliki dalam dirinya istijabah, pemenuhan terhadap seruan Allah dan Rasul-Nya, maka orang ini tidak ada kehidupan baginya. Orang ini mungkin saya katakan tadi hidup, tapi hidupnya seperti binatang. Hidupnya hanya sekedar menjalankan hidupnya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia seperti orang mati. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Inilah orang-orang yang tidak mau mengisi hidupnya dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Makanya Allah berfirman kepada Rasul-Nya SAW dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta. Dalam ayat lain, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memperdengarkan petunjuk Allah kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah ada dalam kuburan. Mereka disebut mati. Orang-orang munafik disebut dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta dan bisu. Orang-orang yang tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Inilah makna kematian yang sebenarnya.
Kematian yang sebenarnya, meskipun secara zahir, secara lahir, secara kasat mata, mereka badannya bisa bergerak, penglihatannya bisa melihat, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidupnya tidak diisi dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka dianggap mati. Benarlah Rasulullah SAW yang bersabda, Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah, mengenal Allah, dan orang yang tidak mengenalnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, inilah kematian yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang penyair mengatakan, sewaktu menyebutkan celaan terhadap kebodohan, ketidakmauan untuk mengenal petunjuk Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penyair ini mengatakan, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlih wa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum dikuburkan, masuk ke dalam kuburan, terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hati-hati mereka. Inilah yang menjadikan hidup manusia tidak punya nilai dan tidak punya arti. Kata beliau di sini, wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarikatun bainahu wa baina ardaril hayawanat. Meskipun secara kasat mata mungkin dia punya kehidupan, tapi kehidupan bahimiyah, seperti binatang yang juga dimiliki oleh hewan yang paling hina dan paling rendah sekalipun. Ini kehidupan mereka. Tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah hidup. Seolah-olah dia hidup hanya untuk saat ini saja dan tidak ada balasan di hari kemudian nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yang pada waktu itu manusia semua berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Nah, inilah kehidupannya hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya seorang penyair yang juga diungkapkan ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mencela orang-orang yang hanya mengurusi kehidupan badannya. Kalau berhubungan dengan penyakit badannya, berhubungan dengan penampilan fisiknya, mereka berlomba-lomba untuk memberikan perhatian. Ada yang kurang dalam kesehatannya langsung disembuhkan. Ada yang kurang dalam gizinya, makanannya langsung berusaha untuk dipenuhi. Hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan tentang fisiknya sangat diberikan perhatian prioritas utama. Sebagaimana keadaannya orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Kalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, kamu akan kagum dengan fisik tubuh-tubuh mereka. Kalau mereka berkata, kamu akan dengar ucapannya karena indah ucapannya. Akan tetapi mereka itu ka'annahum khushubun musannadah, cuma seperti tiang kayu, tonggak kayu yang disandarkan, batang kayu yang disandarkan. Tidak punya nilai kebaikan dalam dirinya, hanya berusaha menghiasi zahirnya dengan dengan hal-hal yang membuat orang lain kagum, tapi dalam hatinya pada kenyataannya dia mati dan tidak punya kehidupan yang berarti, sehingga dia merasakan penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya. Ya, makanya seorang penyair mengatakan, yang saya katakan tadi dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penyair ini mengatakan, la takhda'anna liha wa suwar tis'atu a'syari man tara baqar. La tada'anna liha wa suwaru tis'atu a'syari man tara baqaru. Janganlah kamu terpedaya dengan hanya melihat
kasiyah, jenggot yang panjang, ya, yang indah, dan suar, penampilan fisik, penampilan zahir. Karena tis'atu a'syari man tara baqaru. 90% orang yang kamu lihat, yang lewat di hadapanmu, yang kamu lihat di matamu, adalah sapi kenyataannya mereka itu. Kenyataannya mereka seperti sapi. Cuma perhatikan fisiknya saja. Tinggi, besar, putih, ya, seperti sapi persis keadaannya. Ini celaan bagi mereka-mereka yang hanya memperhatikan fisik, tetapi kehidupan yang dibutuhkan untuk menjadikan hidup mereka bernilai, bermanfaat, yaitu kehidupan dalam hati, kehidupan bagi ruh dan jiwa yang diisi dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, ini tidak mereka miliki, sehingga yang hanya mereka punyai adalah kehidupan seperti hewan-hewan dan binatang-binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, "Fal hayatul haqiqiyatu thayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli, lillahi war rasuli zahiran wa batina." Maka kehidupan yang hakiki, yang indah, yang baik, dalam artian yang sebenarnya, adalah kehidupan orang yang memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya lahir dan batin. Ini kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang menyuburkan keimanan dalam hati, yang membuat hidup kita semakin berarti. Makanya majelis ilmu yang kita hadiri, pengajian-pengajian sunnah yang kita ikuti, itu hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Untuk menghilangkan kegersangan dalam jiwa kita. Dan kita masing-masing bisa merasakannya. Semakin banyak kita istijabah, paham petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, apalagi yang berhubungan dengan keimanan, apalagi yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini benar-benar kita akan makin merasakan hidup kita itu indah dan bermakna. Karena tujuan hidup kita itu terarah. Ketenangan hidup kita yang selama ini kita cari, baru kita rasakan setelah kita mengenal petunjuk sunnah. Memang ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan. Tapi cobaan-cobaan tersebut akan membawa kenikmatan. Ketika kita melaksanakannya karena memperjuangkan agama kita, karena mengikuti petunjuk Allah yang di tangannya lah segala kebaikan dan segala kebahagiaan, segala kemuliaan, kita akan merasakan nikmat. Kita akan merasakan ketenangan daripada keadaan kita yang dulunya sewaktu jauh dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kehidupan yang hakiki, adalah kehidupan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan memenuhi perseruan Allah dan Rasulnya, lahir dan batin. Bahkan hanya dengan inilah seseorang akan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ucapannya Ali bin Abi Thalib yang saya nukilkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, sewaktu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dalam membawa seseorang merasakan kemanisan iman. Beliau mengatakan, hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri, fastalanu mastau'ara minhul mutrafun, wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Mereka dibawa oleh ilmu tanpa mereka sadari untuk merasakan hakikat kenikmatan dalam hidup yang sebenarnya. Sehingga setelah itu mereka merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketika belajar untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah, yang itu dianggap berat oleh orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang jahil. Subhanallah, ini adalah kenikmatan yang sebenarnya. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah-masalah keimanan, berhubungan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya seperti yang sudah kita kaji. Bagaimana ilmu ini benar-benar membuka hati kita. Bagaimana ilmu ini benar-benar menyingkap tabir yang menutupi jiwa kita untuk merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita masih ingat, saya juga pernah menukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan,
Fasairu ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala magdud. Berjalan menuju Allah, berjalan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki menuju ridha Allah, melalui pintu, melalui gerbang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata beliau, sya'nuhu ajab, perkaranya sangat luar biasa mengagumkan. Wa fathuhu, dan pembukaan pintu hidayah melalui pintu ini, melalui jalan ini, benar-benar sangat mengagumkan, kata beliau. Bagaimana? Kenapa dikatakan melalui pintu, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, pembukaan hidayah lewat pintu ini sangat besar, sangat mudah menyempurnakan keimanan seseorang. Kata beliau, sahibuhu, orang yang menempuh jalan ini, dia itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam keadaan dia tidak perlu berpayah-payah. Wa huwa mustalqin ala firashihi, dalam keadaan dia berbaring di tempat tidurnya. Cukup dia paham tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dia berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan keindahan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang dengan itu dia renungkan, kemudian menjadikan imannya semakin bertambah, ketaatannya kepada Allah semakin kuat, ketakutannya juga semakin meningkat. Maka dia digiring kepadanya berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan. Wa huwa mustalqin ala firashihi, dalam keadaan dia terbaring di atas tidur, terlentang di atas tempat tidurnya, min ghairi ta'abin, tanpa berpayah-payah, wala makdud, dan tanpa perlu menyusahkan dirinya. Subhanallah, inilah fungsi daripada petunjuk Allah yang berhubungan dengan keimanan. Benar-benar permasalahan kita akan mudah kita atasi kalau kita melalui jalur yang benar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara menjadikan hidup kita lebih berarti. Inilah cara untuk mengusahakan kebahagiaan yang hakiki, lahir dan batin dalam diri kita. Kata beliau selanjutnya, فَهَؤُلَاءِ humul ahya'u wa in matu, wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya'al abdan. Maka mereka-mereka inilah yang selalu berusaha mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Mereka-mereka inilah orang-orang yang hidup yang sebenarnya. Bahkan meskipun setelah badan-badan mereka mati. Bahkan setelah badan-badan mereka mati. Ini ilmu menjadikan manusia selalu hidup. Dalam artian, setelah mereka mati pun, orang-orang yang berilmu akan dikenang dengan ilmunya, akan terus diamalkan ilmunya, kemudian akan terus pahala mengalir kepadanya dengan orang-orang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wal ulama'u baquna ma baqiya dahru, orang-orang yang berilmu itu nama mereka akan tetap hidup sepanjang masa. Sepanjang masa, karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka, memberikan kehidupan yang baik bagi mereka dalam hidupnya. Kemudian setelah mereka meninggal pun, ilmu yang mereka ajarkan bermanfaat kepada manusia dan menjadikan pahala itu terus mengalir kepada mereka selama ilmu tersebut diamalkan. Wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya'al abdan, sementara selain mereka orang-orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar agama, tidak mau mengisi hidupnya dengan memahami petunjuk Allah dan mengamalkannya, mereka ini adalah orang-orang yang mati meskipun badan-badan mereka secara zahir, secara kasat mata masih hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Para pendengar Radio Raja rahimakumullah, kita saksikan dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang membuat kita
tidak tenang, yang menjadikan hidup kita seolah-olah terasa hampa, maka ini tentu saja tidak lain sebabnya adalah karena kita jauh dari al-hayatul hakikiyah thayyibah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam tentang ayat ini. Kehidupan, sumber kehidupan yang baik, yang hakiki. Karena kita kurang mengusahakan mengisi hidup kita dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena kita tidak mengenal sumber kebahagiaan kita yang ada dalam petunjuk Allah. Bagaimana kita bisa menghiasi hidup kita dengan kebaikan kalau sumber kebaikan kita jauh darinya, tidak memahaminya apalagi mengamalkannya? Maka di sini orang yang beriman harusnya rugi kalau hidupnya begini-begini saja. Menderita di dunia dan penderitaan di akhirat yang lebih besar telah menunggu orang-orang yang tidak mau mengubah hidupnya dengan kebaikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang ingin menderita dunia dan akhirat? Khasirat dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian di dunia dan di akhirat yang itu merupakan kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Maka subhanallah sangat merugi. Kita hidup di dunia yang sementara. Itu pun hidup kita tidak tenang, penuh dengan kekalutan. Baik, apakah berhenti sampai di situ? Tidak, menunggu azab di akhirat yang lebih besar, yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang digambarkan dalam Al-Quran, summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang dalam azab neraka itu tidak mati dan tidak hidup, karena mereka terus-menerus dalam azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka matang dan terbakar, kami akan gantikan dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab yang benar-benar menyakitkan. Siapa yang ingin hidupnya berakhir seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia tidak tenang, di akhirat pun juga mendapatkan azab yang kekal abadi. Wal iyadu billah. Maka ini kerugian orang yang beriman, yang seharusnya hidupnya itu dekat dengan sumber kebahagiaan, yang seharusnya dia itu memiliki Rabb, yang di tangannya lah segala kebaikan, segala kemuliaan, yang dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dia menurunkan sumber pemecah masalah, sumber ketenangan jiwa dalam ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Rugi orang-orang yang beriman tidak memanfaatkan kebaikan dan kesempatan ini untuk merubah hidupnya agar mendapatkan kebaikan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Ingat ucapannya Ibnu Taimiyah yang saya sering nukilkan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga, sumber kenikmatan. Barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Sorga di dunia adalah mengenal Allah, mengenal petunjuknya, memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai hidup kita yang cuma satu kali ini rugi. Jangan sampai kita mempertaruhkannya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang juga sudah kita ketahui ujung-ujungnya membuat kita menderita. Tidak ada orang yang berbahagia dengan dia itu mengumpulkan dunia dalam dirinya. Allah enggan, Allah yang punya kebahagiaan dan punya kemuliaan, yang dia itu yang memiliki segala sesuatu, enggan memberikan kebahagiaannya kepada orang yang berpaling dari perintahnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia pasti akan merasakan kehidupan yang susah dan sempit, dan di hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang-orang yang Allah kehendaki kesesatan baginya, Allah jadikan dadanya sempit dan sesak seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Tidak mungkin bahagia hidupnya. Bagaimana mungkin dia bahagia sementara kebahagiaan itu adalah milik Allah? Biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Nah, oleh karena itu sangat merugi orang-orang yang tidak mau terbuka pikirannya, orang-orang yang tertutup hatinya dengan semuanya
perhiasan dunia yang sebentar lagi akan berakhir, kalaupun dia miliki sebagian dari kesenangannya, maka itu cuma kesan yang sesaat. Bisa dikatakan sirna dalam sekejap. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang menghimpunkan dunia jika dia berpaling dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama salaf mengatakan, "Man ahabba dunya falyuwattin nafsahu ala tahammulil masaib." Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam bencana dan malapetaka lahir dan batin. Na'udzubillahi min dzalik. Kita perhatikan di sini keterangan selanjutnya dari beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Walihadza kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li da'watir rasuli. Fa inna kullama da'a ilaihi fa fihi al-hayatu. Faman fatahu juz'un minhu fatahu juz'un minal hayati. Wa fihi minal hayati bihasabi mastajaba lir-rasul." Oleh karena itu, kata beliau, orang yang paling sempurna hidupnya adalah orang yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dia paling tenang hidupnya. Paling bahagia hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sepakati beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Meskipun beliau tidak punya harta, tapi kebahagiaan ada dalam diri beliau. Bersama beliau setiap saat. Demikian pula para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan beliau, jalan Rasulullah SAW dengan baik. Lihatlah gambaran kehidupannya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika di penjara, ketika dalam keadaan disiksa dalam penjara, dia malah mengucapkan ucapannya yang terkenal, "Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbi wal ma'suru man asirahu hawahu." Orang yang terpenjara itu adalah orang yang dipenjara oleh hawa nafsunya, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari Allah, terhalangi hatinya dari Allah, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Inilah kehidupan mereka. Kalau kita baca biografinya para ulama salaf, kita akan dapati hidup mereka itu benar-benar indah. Benar-benar tertuju dengan satu arah yang membawa mereka kepada kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat nanti. Mereka inilah yang paling sempurna hidupnya, kata beliau. Karena kullama da'a ilaihi, pada masing-masing seruan Allah dan seruan Rasulnya, terdapat padanya satu kehidupan. Berarti kalau semakin banyak kita mengisi hidup kita dengannya, makin banyak pula kebaikan hidup yang kita rasakan. Sebaliknya, barang siapa yang luput darinya satu bagian dari seruan Allah dan Rasulnya, berarti dia akan luput darinya satu bagian dari kehidupan yang baik, dan hanya ada pada dirinya kehidupan sesuai dengan bagaimana dia memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita masih merasakan diri kita kurang kebahagiaannya, atau kadang-kadang kita sudah mulai belajar, mulai berubah, tapi kadang-kadang masih tidak tenang hatinya, kadang-kadang masih menghadapi masalah yang menjadikan guncang kehidupan kita, ketahuilah jawabannya adalah karena kita belum sempurna dalam mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita masih perlu dibenahi. Kita perlu untuk menyempurnakannya. Makanya hidayah itu, keimanan itu perlu terus ditambah. Perlu terus kita berdoa kepada Allah agar disempurnakan keimanan kita. Yaitu dengan semakin banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang berhubungan dengan keimanan, cabang-cabang iman kita perlu kita sempurnakan, perlu kita pelajari, agar semua bagian ini, ya ibaratnya sebuah bangunan rumah, agar semua bangunannya bisa dikuatkan dari fondasinya, kemudian
tembok-temboknya dibenahi, kemudian hiasan-hiasan rumahnya diperindah, barulah kita akan rasakan kebahagiaan hidup yang sempurna kalau kita penuhi dan kita benahi. Ya, kita perbaiki semua bagian-bagian dari rumah tersebut sebagaimana kita memperbaiki bagian-bagian keimanan dalam diri kita. Maka inilah orang yang paling berbahagia hidupnya. Maka subhanallah, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian sunnah benar-benar merupakan majelis penyubur keimanan. Benar-benar majelis yang kita usahakan, yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam diri kita. Maka sungguh merugi orang yang tidak mau meluangkan waktunya untuk belajar agama. Berarti dia tidak mau belajar membahagiakan hidupnya. Kalau dia berpaling dan tidak mau meluangkan waktunya untuk ngaji sunnah, berarti dia ingin memalingkan hidupnya dari kebahagiaan yang hakiki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah ayat ini penting sekali untuk kita renungkan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini membawakan keterangan beberapa ahli tafsir tentang makna lima yuhyikum, kepada apa-apa yang memberikan kehidupan bagimu. Sebagian dari ulama ahli tafsir seperti Mujahid, Ibnu Jabr al-Makki mengatakan artinya adalah lil haq, ya, kepada kebenaran. Yang menghidupkan kamu adalah kebenaran dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Qatadah Ibnu Di'amah as-Sadusi, juga imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, mengatakan artinya adalah huwa hadzal Qur'anu fihi al-hayatu was-siqatu wan-najatu wal-ismatu fid dunya wal akhirah. Artinya ayat ini adalah Al-Qur'an yang padanya terdapat kehidupan yang hakiki, keimanan yang kuat, keselamatan dan penjagaan di dunia dan di akhirat. As-Suddi mengatakan huwal Islam ahyahum bihi ba'da mautihim bil kufur, yaitu Islam, petunjuk Islam yang Allah hidupkan mereka setelah matinya mereka dengan kekafiran. Kemudian banyak juga di antara ulama yang mengartikan kehidupan di sini adalah dengan berjihad di jalan Allah dengan pengertian yang benar, jihad yang sesuai dengan syariat. Ada juga yang mengatakan artinya kehidupan di sini adalah kehidupan dalam sorga. Karena sorga itu adalah tempatnya orang-orang yang hidupnya kekal abadi. Maka dikatakan inilah seruan Allah itu mengajak manusia kepada sorga. Karena dalam sorga itu ada kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang sebenarnya. Nah, inilah penafsiran dari para ulama yang kalau kita lihat secara zahirnya, lafadznya berbeda tapi maknanya satu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari semua ucapan ini, beliau mengatakan, wal ayatu tatanawalu hadza kullahu, fa innal imana wal islama wal qur'ana wal jihada yuhyil quluba al hayata at-tayyibata wa kamalul hayati fil jannati war rasulu da'in ilal imani wa ilal jannati fahuwa da'in ilal hayati fid dunya wal akhirati. Ayat ini mencakup semua makna tersebut. Karena sesungguhnya yang namanya keimanan, Islam, Al-Quran, jihad di jalan Allah, ini adalah amalan-amalan yang akan menghidupkan manusia, menghidupkan jiwa, menghidupkan hati manusia dengan kehidupan yang indah. Kehidupan hakiki, kehidupan baik yang hakiki. Dan sempurnanya kehidupan manusia adalah di sorga. Dan Rasulullah SAW adalah penyeru, dai yang mengajak manusia kepada keimanan dan kepada sorga. Maka beliau adalah yang mengajak manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ini merupakan kesimpulan yang indah dari penafsiran para ulama ahli tafsir. Dan disinilah keutamaan kita membaca keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam menerangkan tafsir Al-Quran. Kita akan dibawa pada satu kesimpulan yang mencakup semua ucapan para ulama. Sehingga kita bisa meresapi makna Al-Quran dengan baik,
menumbuhkan keimanan kita, tidak seperti orang-orang yang belajar tafsir dari pemahaman orang-orang yang tidak kenal agama, jauh dari petunjuk para ulama salaf. Mereka mempertentangkan tafsir satu sama lainnya, ya, mempertentangkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan sehingga mempelajari Al-Quran tidak menambah keimanan mereka, justru semakin menjauhkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kesimpulan dari makna yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir tentang ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang membatasi antara seorang hamba dengan hatinya, dan bahwa hanya kepada dialah kalian semua akan dikumpulkan, dikembalikan. Ini akhir daripada ayat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi di awalnya, ajakan untuk memenuhi seruannya dan seruan Rasulnya. Kemudian di tengahnya ada tawaran. Barang siapa yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan kehidupan indah yang hakiki. Di akhir ayat ini diberikan ancaman, peringatan. Hati-hati, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang membatasi seseorang dengan hatinya. Kita lihat penafsiran ayat ini menurut keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Kata beliau, wal masyhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufri wa bainal kafir wa bainal imani wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi. Pendapat yang masyhur, yang populer tentang makna ayat ini, makna firman Allah ini, dan inilah pendapat mayoritas ahli tafsir, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menghalangi seorang mukmin dari kekafiran, menghalangi orang-orang kafir dari keimanan, ya, orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, dihalangi dari keimanan. Dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari maksiat, dan menghalangi orang-orang yang suka bergelimang dalam maksiat untuk kembali kepada ketaatan kepadanya. Jadi di sini ada renungan bagi kita semua, bahwa kebaikan yang kita lakukan, keimanan yang kita miliki, ketaatan yang kita lakukan, itu bukan karena kemampuan diri kita, bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena Allah mudahkan dan menghalangi kita dari hal-hal yang menghalanginya. Dialah yang menjauhkan kita dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang lainnya. Maka semua pujian dan sanjungan adalah milik Allah. Seandainya manusia dibiarkan dengan hawa nafsunya, dibiarkan dia dengan hawa nafsunya, maka dia akan binasa. Seandainya Allah tidak menolong dia, tidak memudahkan kebaikan, maka dia tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Karena Allah kalau sudah membiarkan manusia tidak ditolong, maka dia pasti akan binasa. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah dalam semua keadaan. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapati diri kita selalu melaksanakan ketaatan, mampu menjauhi perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghalangi kita dari keburukan-keburukan tersebut dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ini penafsiran yang pertama. Maka berdasarkan makna ayat ini, berarti segi kesesuaian ayat ini, akhir ayat ini dengan awalnya, wajhul munasabah, ya, maknanya berarti annakum intasaqaltum anil istijabati wa abta'tum anha fala ta'manu anna Allah yahulu
bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dzalika minal istijabati 'uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi. Maknanya berarti ayat ini di akhirnya adalah ancaman. Berdasarkan pendapat yang pertama ini berarti maknanya jika kalian tasaqaltum merasa berat, enggan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dan kalian abta'tum berlambat-lambat tidak mau segera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka janganlah kalian merasa aman akan kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara dirimu dengan hatimu, sehingga setelah itu tidak mungkin lagi bagimu untuk memenuhi seruan Allah, melaksanakan kebaikan dalam hidupmu sebagai hukuman karena kamu di awalnya meninggalkan petunjuk Allah setelah jelas di hadapanmu dan setelah kamu pahami dengan jelas. Jadi ini merupakan ancaman. Siapa yang tidak mau maka jangan dia merasa aman, Allah akan mengunci dan menutup hatinya. Sehingga setelah itu dia tidak akan bisa mengamalkan lagi kebenaran. Dia tidak akan bisa menghiasi dirinya lagi dengan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Ibnu Qayyim berarti ini semakna dengan firman Allah dalam beberapa ayat yang lainnya. Misalnya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami akan membolak-balikan hati-hati dan pandangan mereka sebagaimana dulunya mereka tidak mau mengimani kebenaran di awalnya. Jadi dibalas sekalian disesatkan karena mereka tidak mau, dan ketika mereka telah jelas dan tahu kebaikannya, mereka masih mengulur-ulur waktu dan tidak segera untuk mengikuti kebaikan tersebut. Juga firman Allah dalam surat As-Saff ayat kelima, falamma zagu azagallahu qulubahum. Dan ketika mereka berpaling, maka sekalian Allah palingkan hati-hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi waspada. Hati-hati. Sikap kita yang enggan untuk segera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, yang sudah jelas-jelas kebaikannya, kita yakini keutamaannya. Yang jelas-jelas kita merasakan penderitaan dalam hidup kita karena jauh dari petunjuknya. Apa yang membuat kita untuk ragu-ragu mengikuti seruannya dengan segera? Kalau kita juga masih menunda-nunda waktu, dan ingat, berkali-kali saya ingatkan, at-taswif junudul iblis, min junudil iblis, kata para ulama. Ya, sikap mengulur waktu nanti, ini termasuk tentara syaitan. Yang banyak memalingkan orang-orang yang baik, yang tadinya punya kebaikan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan untuk segera memenuhi seruan Allah, ancamannya adalah ayat ini. Bisa-bisa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengetahui orang ini tidak tahu diri, maka akhirnya hatinya dikunci mati sekalian. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lainnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk kepada kebenaran, untuk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Setelah berlalu masa yang panjang, peringatan mereka dengarkan, kebaikan-kebaikan mereka bisa dengarkan, keutamaan-keutamaannya, tapi mereka tidak mau berubah. Akhirnya apa? Qasat qulubuhum, hati mereka kaku, hati mereka terkunci, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Belumkah datang waktunya bagi kita untuk berubah? Padahal sudah kita merasakan kenikmatan dengan sedikit saja mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya. Padahal kesempitan hidup, ketidaktenangan dan kegalauan sudah kita rasakan dengan dunia yang kita kumpulkan, yang kita berlomba-lomba untuk mengejarnya dan tidak berusaha untuk mengisi hidup kita dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kebodohan manusia, dan inilah tipu daya syaitan yang berhasil dilontarkannya kepada mereka dengan diperdaya dengan angan-angan yang panjang, taswif, selalu menunda-nunda kebaikan,
nanti sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik memberikan hukuman dengan mengunci mati hati mereka. Ya, karena sudah hampir waktu. Dalam ayat ini juga ada penafsiran lain yang dekat maknanya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala cenderung memilih penafsiran yang kedua, meskipun yang penafsiran pertama tadi itu adalah penafsirannya mayoritas ulama seperti yang saya jelaskan tadi. Penafsiran yang kedua, kata beliau, wa fil ayati qaulun akhar, dalam tentang ayat ini ada penafsiran lain, yaitu annahu subhanahu qaribun min qalbihi la takhfa alaihi khafiyah fa huwa bainahu wa baina qalbihi. Naam, wa kana hadzal ansaba bisiyaqi li anna al-istijabata asluha bil qalbi fala tanfa'u al-istijabatu bil badani dunal qalbi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati seorang hamba. Dia Maha mengetahui isi hati seorang hamba. Tidak ada sesuatu pun yang samar darinya. Maka dialah yang memahami hati seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim, ini lebih sesuai dengan teks ayat ini karena istijabah itu memenuhi seruan Allah itu asalnya dalam hati manusia. Maka tidak bermanfaat istijabah kalau cuma dengan badan saja, tapi hati tidak sepenuhnya menerimanya. Maksudnya ini menjelaskan tentang ancaman barang siapa yang cuma zahirnya saja berpura-pura di hadapan orang, dia kelihatannya baik, tapi hatinya belum menerima dengan sepenuhnya. Ada hal-hal yang ditolak dalam agama. Dan ini seperti yang saya pernah jelaskan waktu kita bahas hakikat takwa. Banyak orang-orang yang mengamalkan agama, kelihatannya semangat, ikut pengajian, tetapi dalam hatinya itu hanya mencari hal-hal yang mendatangkan keuntungan baginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "At-taqwa hahuna wa asyara ila sadri thalatha marrat." Takwa itu terletak di sini dalam hati. Maksudnya bukan berarti amal badan dikesampingkan, tidak. Cuma karena anggota badan itu biasanya ditampilkan padanya sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, seperti keadaannya orang-orang munafik, maka inilah yang dimaksud dengan penjelasan dalam ayat ini. Makanya kadang-kadang orang kelihatan baik, ternyata dia hanya mencari-cari dalam agama ini sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kalau ada yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, kalau ada yang tidak sesuai maka ditinggalkannya. Ini pun juga saya pernah jelaskan tentang makna firman Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalabu ala wajhihi khasirad dunya wal akhirati dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berdiri di tepi, melihat, memilih-milih apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia mendapatkan kebaikan yang sesuai keinginannya, maka dia tenang mengikuti Islam. Tapi kalau dia ditimpa fitnah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, dia pun berpaling dari Islam. Orang inilah yang rugi di dunia dan di akhirat, dan inilah kerugian yang sebenarnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kedua makna ayat ini tidak bertentangan dan menunjukkan kepada kita untuk berusaha, ya, menghiasi hidup kita dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya lahir dan batin, berusaha untuk menerima syariat Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua petunjuk dalam syariatnya kita terima dengan utuh, tanpa kita beda-bedakan mana yang sesuai dengan keinginan diikuti, mana yang tidak sesuai ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa dan berusaha untuk terus belajar, menyempurnakan hidup kita dengan memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya, agar benar-benar kita rasakan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, sebelum kita rasakan kehidupan baik yang lebih utama lagi di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat dan memberi pencerahan untuk kita melangkah lebih baik lagi insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk memenuhi dan menyempurnakan mengisi hidup kita dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita. Afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan dan paparkan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan buka 2 pertanyaan, Ustaz, ya, untuk kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Nah,
Ada satu pertanyaan Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana dengan bunyi satu kalimat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Apakah dengan ayat yang tadi Ustaz sebutkan? Ana lupa ayatnya, kata penanya dari Abu Fandi Cikarang. Silakan Ustaz. Iya, pernyataan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, tentu saja yang dimaksudkan oleh orang-orang yang mengucapkan ucapan ini terdapat jiwa yang kuat, jelas bukan maksudnya jiwa yang diisi dengan kebaikan dalam agama. Meskipun pernyataan ini kalau kita bawa dengan pengertian Islam, ya alhamdulillah sih kita nggak butuh ya pernyataan yang bukan bersumber dari Islam. Kita punya hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Ini cukup menjadi pegangan bagi kita. Dan kalau kita bawa makna tadi dengan dalam makna yang benar, ya bisa dikatakan demikian. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya kalau jiwa itu benar, hati itu baik, pasti anggota badannya akan baik, sebagaimana makna hadis tadi. Maka kita ketahui banyak manusia itu penyakit disebabkan karena jiwanya tidak tenang. Nah sekarang yang jadi masalah, yang mendatangkan ketenangan jiwa itu apa? Nah sudah kita bahas tadi, ketenangan jiwa itu didapatkan dengan mengisi hidup dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Semakin banyak kita isi hidup kita dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka akan semakin tenang pula jiwa kita. Dengan itu kita akan merasakan kesehatan, kebaikan dalam tubuh kita. Makanya para ulama salaf dulu yang kalau kita pikir secara gizi ya, mereka tidak terpenuhi sebagaimana yang kita bisa penuhi diri kita saat ini. Alhamdulillah penyakit mereka tidak macam-macam. Rasulullah SAW juga seperti itu. Padahal kondisi-kondisi mereka sangat kekurangan dalam masalah makanan atau pemenuhan gizi yang baik. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan adalah jiwa dan hati manusia. Kalau dia baik, maka niscaya anggota badannya juga akan baik. Ada makna yang semakna dengan ucapan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Inna lil hasanati ladiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa wasi'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Perbuatan baik, ketaatan kepada Allah itu memberikan dampak positif berupa, pertama, cahaya pada wajah, kecerahan pada wajah, cahaya dalam hati, kekuatan pada jasad, kemudian kelapangan rezeki dan kecintaan di hati makhluk terhadap orang tersebut. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah punya keterangan yang sangat menarik tentang masalah ini. Sewaktu beliau membahas bagaimana keimanan yang benar itu menjadikan kuat tubuh manusia. Sampai-sampai dia menyebutkan beberapa kisah para ulama salaf yang setelah mereka tua pun ada yang bahkan umurnya lebih 100 tahun tapi fisiknya masih sangat kuat. Kemudian ulama salaf ini waktu ditanya kenapa dia memiliki fisik yang sangat kuat, dia mengatakan hakadha hadzal badan hafidnahu fis sighar fa hafidallahu alaina fil kibar. Demikianlah badan ini kami dulu jaga sejak kecil supaya tidak berbuat maksiat, maka Allah pun menjaga badan ini setelah kami tua. Maka demikian. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita dengan Ummu Ella di Cikarang. Silakan Ummu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita sudah melaksanakan sholat, lalu puasa di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran itu, itu merasa sudah memenuhi suruhan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, seperti apakah kita ingin memaksimalkan memenuhi seruan Allah supaya bahagia gitu, Ustaz. Itu aja mungkin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Kepada Ustaz, silakan Ustaz. Ya, cara kita mengusahakan hal tersebut tentu dengan belajar ya, sedikit demi sedikit. Memang tidak ada orang yang baru sebulan belajar, 2 bulan langsung dia rasakan semua, jelas nggak mungkin. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya saja mereka butuh banyak proses belajar, kemudian ujian-ujian yang menyempurnakan keimanan. Setelah itu lama-kelamaan baru mereka merasakan kemanisan dalam hidupnya, kebahagiaan yang hakiki dalam hidup mereka. Oleh karena itu perlu kita belajar.
Lebih banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita renungkan maknanya, kemudian resapi kandungannya dalam diri kita. Belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, karena ini perannya paling besar dalam menghidupkan atau memberikan kehidupan yang indah, yang dalam artian yang sebenarnya bagi manusia. Jadi kita mulai dengan menyempurnakan keimanan kita, belajar tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan keimanan yang lainnya. Terus semakin kita belajar, kita akan rasakan sedikit demi sedikit. Saya tadi terangkan ucapannya Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan fungsinya keimanan membawa orang tanpa sadar. Kata beliau, hajama bihimul imanu ila haqiqatil amri. Ilmu itu, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri. Ilmu itu membawa pemiliknya merasakan kemanisan iman tanpa mereka sadari. Jadi kita belajar lama-lama kita rasakan, loh, ternyata hidup saya kok semakin berubah sekarang. Saya semakin tenang. Ada musibah kok sikap saya tidak seperti dulu lagi. Ada masalah saya kok sudah mulai tenang menghadapinya. Berarti ini perubahan dalam hidup kita yang tanpa kita sadari, dengan taufik dari Allah melalui ilmu yang kita pelajari, merubah hidup kita sedikit demi sedikit untuk merasakan kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai semua itu. Nah, satu pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita tadi Madiun, akan tapi berbeda dengan materi kita. Beliau bertanya, kapan sajakah waktunya dibolehkan membuat sebuah wasiat menurut syar'i, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Membuat wasiat secara syar'i tentu saja tidak dibatasi waktunya. Ya. Paling bagus kalau seseorang itu setiap malam sebelum dia tidur maka sudah ada wasiat di sisinya. Karena dia tidak mengetahui apakah dia setelah tidur itu masih hidup. Maka apalagi ada hal-hal yang penting yang perlu diwasiatkan kepada keluarganya, apalagi yang berhubungan dengan masalah agama. Kalau dia memandang dia perlu misalnya dia adalah orang yang punya kedudukan dalam keluarganya, dia tulis wasiat agar mereka misalnya istiqomah dalam keimanan, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang menyimpangkan dari sunnah Nabi SAW. Sangat bagus. Termasuk juga wasiat-wasiat dalam masalah dunia. Kalau dia khawatir misalnya di keluarganya nanti ada masalah yang berhubungan dengan misalnya ya harta, pembagian warisan, dia tulis warisan. Supaya nanti anak-anaknya jangan sampai bertengkar dalam masalah warisan. Dibagi dengan cara yang syar'i, atau perlu dia tulis merujuklah kepada Ustadz Fulan karena dia bisa membagi secara syar'i. Yang seperti ini penting kalau dia melihat ada gejala tersebut. Kemudian kalau dia melihat di keluarganya nanti dia khawatir misalnya kalau dia meninggal akan diselenggarakan dengan tidak benar, dia kasih wasiat. Saya wasiatkan supaya kalau saya meninggal dunia diselenggarakan dengan cara yang sesuai dengan sunnah, dan saya menunjuk keluarga kita yang si fulan ini karena dia mengikuti sunnah untuk melaksanakan. Ini bagus karena orang-orang biasanya itu kalau dengan wasiat dari orang yang meninggal dunia akan lebih diperhatikan. Ya seperti ini perlu ditulis setiap saat, dan kalau bisa jangan sampai dia terluputkan untuk telah menulis wasiat seperti itu untuk diletakkannya di tempat yang mudah untuk dibaca ketika kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir kita, Ustaz, dengan Ummu Fatin di Bekasi. Silakan Ummu. Ya, silakan Ummu. Tadi Ustaz menerangkan kita kan harus mengikuti surat Allah dan surat Rasulnya. Nah, mohon itu loh, beri pendapat. Kan saya tahu dengarkan bahwa Islam itu adalah sabda Rasul. Islam adalah bersaksi, selalu asyhadu an la ilaha illallah, terus mengerjakan sholat. Ya semua itulah, Ustaz. Tapi ini ada pemberitaan dari, ada mengajak ke saya bahwa semua itu nggak ada artinya kalau tidak berbaiat. Kalau kita tidak mendirikan, tidak masuk ke dalam negara Islam. Terus ini juga Ustaz, seperti tadi Ustaz menyampaikan bahwa mereka cuma berdiri di tepi-tepi jurang karena mereka tidak masuk ke negara Islam dan tidak berbaiat kepada pemimpin Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mufatin yang di Bekasi. Kepada Ustaz, silakan Ustaz. Ya, apa yang dikatakan sama orang yang mengajak ini harus berbaiat, harus mendirikan negara Islam, ini termasuk pernyataan dari orang-orang yang sesat pemahamannya. Mereka mengatakan negara Islam, tapi mereka tidak tahu apa arti negara Islam. Mereka mengatakan harus berbaiat, padahal yang mereka baiat sendiri adalah pemimpinnya sendiri, bukan pemimpin yang disetujui oleh kaum muslimin.
Alhamdulillah kita punya negara, pemerintah kita adalah orang muslim, yang mereka tidak melarang pelaksanaan syiar Islam secara zahir, dengan segala kekurangan yang kita saling menasehati kepada pemimpin kita. Alhamdulillah kita berbaiat kepada mereka untuk kita taat dalam ketaatan kepada Allah, dan dalam maksiat kita tidak taat tapi saling menasehati untuk meninggalkannya. Maka alhamdulillah kita berbaiat kepada pemimpin kita. Negara kita dipimpin oleh presiden yang muslim dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya, tapi dia tetap mendukung pelaksanaan syiar Islam secara zahir. Maka ini nikmat besar yang dengan itu kita bisa melaksanakan kebaikan. Adapun mereka-mereka ini adalah orang-orang yang justru memecah belah kaum muslimin. Mereka bikin negara, tapi dalam negara Indonesia tidak berani terang-terangan untuk mengungkapkan negaranya. Terus pemimpinnya juga tidak diketahui apa kriterianya. Yang penting dari kelompoknya itu yang dijadikan sebagai baiat. Maka baiat seperti ini bid'ah, termasuk ajaran yang sesat, menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak pernah diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang dengan itu kita berbaiat kepada mereka. Mereka bisa memberikan keamanan ya dalam kehidupan kita, mendukung juga terselenggaranya syiar-syiar Islam yang zahir, salat berjamaah, salat Id, salat Jumat, pelaksanaan ibadah haji, puasa juga diurusi dalam artian melihat hilal, kemudian di akhir puasa ini masuk Idul Fitri. Apa kurangnya pemerintah kita dalam hal-hal yang merupakan kebaikan besar seperti ini? Maka ini kita syukuri. Adapun baiat-baiat mereka, katakan sama mereka, kalau kalian mengaku berbaiat, mana negaranya? Kenapa negaranya bukan di atas tanah? Kenapa di bawah tanah? Kalau kalian mengaku punya negara pemimpin, kenapa tidak terang-terangan? Sampaikan terang-terangan supaya orang lain ikut. Mereka tidak berani karena takut ditangkap. Ini adalah orang-orang yang membuat pemahaman-pemahaman menyimpang dalam Islam, pemikiran-pemikiran khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain, padahal mereka sendiri tidak memenuhi berbagai kriteria untuk dikatakan sebagai orang yang bisa dibaiat sebagai pemimpin Islam, karena mereka tidak punya negara, tidak punya kekuatan, apalagi yang mereka jadikan patokan hanya sekedar mengikuti kelompoknya. Masing-masing kelompok mengatakan harus baiat kepada pemimpinnya. Ini semua adalah hal-hal yang bid'ah, yang sesat dan menyesatkan, tidak boleh kita ikuti. Dan alhamdulillah ilmu sunnah yang kita pelajari telah memberikan penjelasan kepada kita untuk menjalankan Islam yang benar dan membaiat kepada pemimpin Islam yang benar. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah Antum berikan dan juga kesempatan di pagi hari ini. Sebagai penutup untuk perjumpaan kita, Ustaz, mungkin ada yang ingin Antum sampaikan untuk para pendengar semuanya, Ustaz, silakan Ustaz. Ya, dari kesimpulan kajian tadi, ya, jadi dengan mempelajari ilmu sunnah, mengikuti kajian-kajian ilmiah dari para ustadz Ahlus Sunnah, mengikuti kajian-kajian di Radio Rojak dan yang lainnya, ini merupakan majelis penyubur keimanan. Kalau kita semakin semangat mengusahakannya, berarti kita semakin semangat untuk mengusahakan kebaikan dalam diri kita dan menghilangkan masalah-masalah yang kita hadapi. Alhamdulillah itu kita rasakan buktinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan ini dan memudahkan kita untuk selalu menghiasi diri dengan menyempurnakan pelaksanaan, pemahaman dan pelaksanaan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan atas kesempatan yang telah Antum berikan, dan insyaallah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang. Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.